balik lagi tentunya sama aku Wulan Indriani dan kita masih di Bingkai Karya di sesi Bingkai Suara ya untuk kali ini dan aku udah sama cewek yang imut gitu. Coba sama siapa? Ya betul Yori. Karena biasanya kan udah ada judulnya gitu ya. Yori penyanyi, pencipta lagu muda, ex anggota Hmm. JKT48 generasi ketujuh. Kita sapa dulu. Halo Yori. Halo, halo Kak Wulan. Yori, Halo, seneng banget bisa halo. ketemu Yori. Yori, gimana kabarnya? Sehat ya? Wah, alhamdulillah baik, baik, baik. Alhamdulillah. Ini Yori lagi di mana ini? Aku lagi di rumah aja, abis pulang sekolah ujian terakhir. Iya, iya, Sudah iya. hari terakhir ujian. Oh, udah hari terakhir ya? Hmm, Habis ini tengah liburan dong? semester sih. Belum, 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 belum. Penderitaannya belum berakhir, belum berakhir. Masih Belum, banyak belum, belum. ujian, masih Oh banyak ujian yang gitu. lain. Iya, iya. Tapi kalau Yori ini posisinya di mana di Indonesia kan? Iya dong, tentu saja. Oke, iya, iya, iya. Ya, aku mau ngucapin tapi sebelumnya ini aku bacanya apa? Sujo manga gitu. Iya, saja manga atau Iya, kadang iya, orang iya. Jepang tuh bisa ngomongnya mangga gitu. Oh gitu. Tapi yang Iya, bener betul. gimana sih Yori? Yang bener? Setauku kalau secara penulisan hiragana gitu kan, ma ada en sama ga, jadi dibacanya tuh mangga sebenarnya. Mangga. Oh, Mm-mm. oke, oke. Nah, ini ilmu baru juga nih. Karena aku lagi lucu mangganya Yori. Thank you, Yeay. thank you. Terima kasih. Akhirnya rilis juga ya Yori. Itu Yo, pasti kayak iya bener. campur aduk gitu rasanya kayak happy. Bener, bener banget, bener banget. Campur aduk sekali. Oke, oke. Ya, nanti kita akan bahas dari singlenya Yori yang Sojo Mangga ini. Tapi sebelumnya, Mm-mm. aku juga udah ngumpulin banyak sekali fun fact, weh. Waduh, waduh, dikulik. Jadi Yori ini ya buat Mm-mm. listener ini aku juga kaget gitu ya. Ternyata kirain kalau misalnya penyanyi itu ya bener-bener yang ngejaga banget suaranya gitu yang nggak kalau buat gorengan tuh kayak sorry kita bukan best friend ya. Ternyata Yori itu lebih seneng cemilan pedes kayak chip gitu ya. Of course, betul sekali. Pedas harga mati. Iya, padahal penyanyi gitu loh. Dan ternyata enggak gitu. Semuanya oke, Hmm. bisa aja dimakan ya. Bisa sih, aku gak dilarang sama produserku sebenarnya kalau mau makan apa aja, asal jangan lupa minumnya banyak, udah gitu aja. Ah, Gitu sih. oke. Mm-mm. Dan Bener-bener. ini kalau soal cemilan ya, tapi emang Yori ini tim apa? Tim gurih atau tim manis? Aduh, sebenarnya susah ya. Dua-duanya itu aku suka gitu karena kadang abis makan asin pengennya manis, abis makan manis Oh, pengennya asin gitu kan biar balance gitu. Cuman mm. karena balik lagi aku pecinta sambal ya, jadi sepertinya aku tim gurih asin-asin. Yes. Sama ternyata. Toh. Ya emang enak ya kalau Enak udah banget. ketemu gurih itu. Apalagi kalau ketemu gurihnya itu pas hujan-hujan. Waduh, surga dunia. Waduh, yang dicari-cari sih. Dan juga di tengah kesibukan Yori ini yang juga nyanyi, terus nyiptain lagu, Yori ini ternyata juga suka berenang gitu. Ya, betul. Sebenarnya itu hobi SD SMP sih. Kalau sekarang udah jarang banget soalnya. Mm-mm. Nah, kenapa? Sibuk ya? Nggak ada waktu. Iya, betul. Betul. Jadi SD itu aku sempet ekskul berenang kan dan rajin. Iya, dan rajin. Jadi banyak karena banyak waktu luang lebih tepatnya. Kalau abis SMP kan ikut idol gitu. Terus sekarang jadi nyanyi manggung kemana waktu berenangnya udah nggak ada tuh. Oh, oke, oke. Berarti Iya. emang dari kecil ya belajarnya. Mm-mm, mm-mm, betul. Oke, oke. Tapi kalau ngomongin soal renang deh, itu awalnya kenapa sih Yori ini emang pengen banget bisa berenang atau emang dari orang tuanya Yori yang ngarahin Yori buat ikutan les renang gitu-gitu? Sebenarnya nggak serius-serius banget atau nggak ada proyeksi yang sampai jadi atlet Oh. gitu, nggak ada gitu. Emang apa ya fasilitas ekskul di sekolah aja gitu. Ada ekskul renang, terus aku
Kayaknya aku malas gitu kan, kayak ekskul ntar belajar lagi, aduh, wah gitu kan. Jadi aku mau do something yang di luar sekolah. Oke, apa? Oh, ada renang. Oke, baiklah, ikut renang aja gitu sebenarnya. Oke, oke. Gitu. Tapi kalau kalau ngedance sekarang masih tetap jalan juga, Yori? Sekarang jarang, jadi dance dance aja di rumah. Wow. Iya, Ya, main, betul main betul. TikTok ya? Main TikTok nggak? Main, cuman di TikTok kagak joget. Oh, kakak joget. Nggak ada, ini joget setel sendiri aja di rumah. Oh, tim scroll ya. Oke, Iya. oke, oke. Dan ya, ini pasti semua orang udah tahu ya, karena Yori ini kan juga ex anggota JKT48 generasi ketujuh gitu, pasti juga udah banyak juga fansnya di luar sana gitu yang Waduh, Yori ini suka anime. Salah satu yang apa namanya betul. mungkin udah diselesaikan nontonnya apa? Barakamon. Bar Yes, Barakamon. Oh, tahu ya. Udah. Yori, Wah, aku tahu kamu risetnya tadi bagus sarapan sekali. sama apa? Aku aja tahu. Aduh, bener loh, bener. Aku udah selesaiin Barakamon, bener, bener. Betul, betul. Gimana, gimana, gimana? Itukah yang mengubah kehidupanmu, mindset kamu dalam melihat hidup ini atau seperti apa, Yori? Setelah Waduh, sebenarnya aku nggak sampai merubah hidupku. Kalau bener-bener bisa merubah hidupku, aku tonton setiap hari. iya. Lebih ke apa ya? Nemu sudut pandang baru aja sih. Kalau itu kan Barakamon itu sebenarnya cuman tentang pelukis dari kota pindah ke desa yang bener-bener desa desa aja gitu, nggak banyak Eh, penduduknya gitu. Jadi lebih ke ya hidup tuh nggak usah action action banget lah, lebih ke ah, santai ah. lah, santai santai. Hidup tuh chill aja yang kayak gitu loh. Ya. Ya, Ah. bener. Jadi aku nontonnya tuh kayak ya juga ya, kayak aku semangat sekali gitu. Bener-bener. Iya, iya, iya. Iya sih, Baru karena sih. kadang ada orang itu yang ya udah memandang hidup, hidup itu kayak ya udah santai aja sih, let it flow gitu, meskipun tetap Mm-mm. tetap punya mimpi gitu ya, tapi Betul, nggak yang betul, tentu, tentu, tentu. anjir banget gitu nggak? Iya, lebih tepatnya istirahat. Ya, kalau Istirahat, capek inget istirahat. istirahat. Iya, betul, betul gitu. Oke, oke, oke. Yori kelahiran 2006, kamu 14 Mei, berarti Taurus ya? Yes, yes. Hmm, iya, iya, Walaupun iya. aku nggak ngikutin zodiak, cuman katanya aku Taurus, ya udah Taurus gitu. Eh, ya, nggak ngikutin. Ya udah deh, kita skip ya. Sebenarnya aku Ya, mau kita bahas itu. juga. Oke, oke, oke. Tapi udah jelas juga, ini Yori emang suka banget gitu ya sama Jepang ya? Di Jepangan gitu-gitu, Yori. Mm-mm. Mm-mm. Sesuka Suka itu. sekali. Iya, lebih tepatnya. Suka, lebih, iya, suka sih. Oke. Aku nggak bisa bilang nggak suka. Mm-mm. Nah ini kalau ngomongin Jepang ya, kalau dari Mm-mm. Yori sendiri itu yang apa namanya yang selalu keinget itu apanya nih? Makanannya, tempatnya, atau gimana? Mungkin ya tak lepas dari seorang wibu yang biasa ini dan memakai baju Gojo Satoru ini ya, Iya. eh tetap saja kalau aku ingat Jepang ya satu hal yang terlintas di otakku pasti animenya, iya Ya. anime atau dramanya gitu. Heeh. Cuma kalau contoh waktu aku ke Jepang gitu, yang aku ekspektasikan yang pasti bukan metropolitan atau aku akan bertemu dengan anime ini. Enggak, lebih ke aku suka suasana Jepang yang aslinya gitu kan, yang desa-desanya itu. Jadi kalau ngomongin Jepang, aku pasti kayak destinasi tempat aku mau ke sini gitu. Ya. Oke, oke. Iya, tapi aku tuh kalau ngelihat gitu ya, meskipun aku nggak pernah ke Jepang ya, tapi aku kalau ngelihat Mhm. itu Jepang itu sebagus itu gitu. Justru aku lebih seneng itu di desanya, sebagus Yes, itu gitu. betul betul Dan betul bener Yori, banget. Yori, tapi kalau suruh milih nih ya, suruh Ya. milih Indonesia, Jepang. Ayo loh. Bagaimanapun juga aku tetap pilih Indonesia sih. Tetap Karena Indonesia ya. ya, karena kan aku bisa ngomong Jepang karena aku tidak di sana. Aku tidak Oh, tinggal selamanya di sana. iya, Mungkin iya. aja kalau ada, mungkin aja kalau ceritanya ada orang Jepang dikasih pertanyaan yang sama gitu, mungkin ngeliat Heeh. Indonesia kayak, wah enak sekali gitu kan. Iya, Mungkin aku iya. mau pindah ke Indonesia gitu. Sebenarnya sama aja sih, karena kita nggak tahu hidupnya di sana kayak seberat apa gitu. Mm-mm, iya Jadi sih. tetap Indonesia, Indonesia aja, Indonesia. Indonesia Oke. aja. Iya, dan Yori ini kan memang dari JKT48 ya, dan sampai Mm-mm, akhirnya memilih solo karir gitu. Nah, sebenarnya betul. kalau kita bicara soal perjalanan karir dari seorang Yori itu gimana sih? Ceritain dong, mungkin boleh lah sedikit. Waduh, oke. Wih.
perjalanan karir ya. Mm-mm. Hmm, oke. Hmm. Jadi sebenarnya aku itu benar-benar dari peak banget itu aku mulai itu SD kelas 3 kelas 4 mungkin. Itu aku awalnya itu mulai ikut modeling sebenarnya. Oh, justru Yes. modeling. Ya, Iya. modeling sama tari tradisional sebenarnya. Oh, Ya. serius? Kamu Iya, bisa nari iya. tradisional? Wow, Dulu juara keren. satu aku. Wih. Oh, iya, 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 Bener, iya. bener Terus, aku terus. sempat gak sering sih, cuman aku sempat ikut lomba tim gitu, juara satu waktu itu. Dan terus di sanggarku itu ada eh, ekskul ini acting gitu. Lalu Ya. kayak mama, ya udahlah kalian gitu kan sepaket gitu ya udah. Akhirnya latihan dan ya sebagaimana tempatnya sanggar biasanya kan ada info casting di mana gitu. Lalu ya sudah tuh casting casting casting. Kalau mama kan juga alhamdulillah orangnya cekatan gitu ya. Jadi dia Ya. apa ya kalau anak zaman sekarang bilangnya cari relasi gitu. Ya gitu. Jadi terlepas dari agensinya sendiri, sanggarku sendiri, itu mama juga cari kontak-kontak dari beberapa agensi di sana gitu. Jadi kalau ceritanya ada castingan apa, langsung ke mama tuh. Nah, gak lama kan, Iya lah. udah tuh, iya, gak lama terus aku udah sendiri aja. Tapi mama udah punya banyak banget tuh kontak info-info casting gitu. Jadi freelance lah, freelance gitu, syuting, syuting, syuting. Lalu ketemulah tawaran JKT itu, idol group, yes. Lalu ya masuk, bla 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 bla, 2,5 tahun akhirnya keluar lalu kenal sama ya Rens tempatku sekarang Rens Ya. Management lalu diajakin nah awalnya sebenarnya aku masuk ke manajemenku sekarang ini itu sebagai talent aja gitu jadi kayak contoh mungkin maybe nanti bakalan syuting atau mungkin endorse yang kayak gitu-gitu Ya. tapi ternyata manajemenku ini mau bikin record untuk musik gitu. Lalu aku akhirnya ditawarin lah, Yori, kamu mau nggak bikin lagu? Aku kan tipe yang apa nih apa nih? Oh ya sudah gitu. Kayak, apa nih tapi ya udah gitu kan. Oke kak nggak apa-apa gitu. Aku nggak tahu ternyata sebakalan apa ya se major ini atau serius ini gitu. Dan ya alhamdulillahnya aku enjoy enjoy aja dan aku suka gitu ya sudah jalan deh gitu emang Waduh. sebenarnya mimpi dari kecil sih nyanyi cuman aku tuh sempet gak pede sama suaraku kupikir keahlianku tuh cuman ya udah di nari gitu kan oh ternyata suaraku bisa terpakai juga Oke, gitu oke. Wah, aduh aku kalau dengerin ceritanya Yori itu kayak, wah Mama itu adalah orang yang benar-benar berpengaruh gitu iya ya, yang ya membawa aku nggak bisa keren. bohong iya nggak bisa bohong walaupun castingnya sambil nangis gitu ya cuman Ya, nggak apa-apa betul aduh, betul oke oke. Nah ini kalau dari Yori itu ternyata juga banyak hal ya yang dilakuin, termasuk juga nyanyi, dance, bahkan ternyata nggak dance modern doang gitu. iya Nah tradisional juga bisa. Masih ingat gak sih kalau misalnya disuruh nari gitu? aduh, mungkin Masih ingat musiknya dikit-dikit masih, gitu ya? mungkin ya dikit-dikit masih bisa. Cuman, udah nggak selihai itu badanku udah, encok. Udah nggak pernah olahraga. Oke, oke, oke. Termasuk juga nulis lagu. Berarti, waduh ini kalau di list banyak ya yang dikerjakan ya. Waduh, Tapi iya. bisa, nah, se-struggling itu Yori sebenarnya apa sih yang memotivasi kamu, termasuk juga support system kamu gitu? Kalau aku apa ya? Mungkin lebih tepatnya aku mau, mungkin udah sekalian nyemplung dan juga aku mau nyoba, hmm, kayak mumpung gitu, mumpung umurku masih muda daripada nanti kan maksudnya udah 20 lebih gitu, aku kan belum 20 gitu. Itu bakalan lebih banyak pikiran harus mengurus ini, mengurus itu. Udah pikirannya udah berubah lagi, mumpung otakku masih otak petualang gitu loh. Ya, Gitu. Mumpung otakku masih petualang, aku mau coba ini, mau coba itu, toh nggak ada salahnya gitu kan. Yang ku coba kan bukan hal-hal yang buruk gitu. Aku ya. mau coba ya belajar inilah, belajar itulah. Ya, gitu deh. Motivasiku sebenarnya itu. Oke, oke. Mm-mm. Karena memang masih muda dan ini adalah kesempatan buat Mm-mm. apa namanya melakukan banyak hal gitu. Karena Iya, emang kita nggak bener. pernah tahu ya Yori kesempatan datangnya dari mana Iya, gitu. heeh, betul, betul. Apalagi zaman sekarang tuh skill satu kan nggak cukup kan sebenarnya.
Setuju sih. Gitu. Nah, ini sebenarnya juga aku juga setuju sama apa yang dilakukan Yori di umurnya Yori yang kayak gini gitu. Nah, mungkin juga buat listener ya, buat Mm-mm. teman yang ada di luar sana gitu, Yori yang sekarang ini juga lagi struggling, lagi seneng-senengnya buat ngejar sesuatu, tapi pasti ada gitu loh di mana titik itu kita tuh kayak capek banget gitu. Ya, Yori pernah nggak ngerasain kayak gitu? sering sekali, sering, Nah, sering, itu sering. biasanya terus gimana tuh buat refresh diri gitu biar oke aku harus semangat lagi charging moodnya itu biasanya gimana? Kalau versi Yori. Hmm, hmm. Kalau aku sendiri itu tipe yang sebenarnya mood swing gitu loh. Jadi Mm-mm. kayak apinya tuh bisa tiba-tiba, wah gitu, tiba-tiba Ya, kayak, ah, Taurus gitu. ya. Ya kayak gitu. Jadi kadang-kadang bisa membara banget, kadang bisa kayak, aku capek gitu kan. Cuma Oke. apa ya? Balik lagi ke tadi itu aku mau kayaknya kalau aku gak mau udahan sebelum aku selesai gitu. Jadi Hmm. jangan udahan sebelum apa jangan udahan karena capek tapi Ya, udahan karena udah itu udah selesai gitu. Dan ya. aku tahu aku belum mencapai apa yang aku mau. Jadi Mm-mm. ya ya sudah mungkin rehat sejenak gak apa-apa kayak sehari 2 hari atau Ya. mungkin pernah Mm. bahkan pandemi gitu seminggu kayak aduh ngapain ya gitu. Dan aku untungnya adalah aku bukan tipe anak yang bisa ngerjain cuman satu hal atau diem di rumah gitu. Oh Tanganku gitu. tuh gatal sekali. Iya, tanganku tuh Ya, gatal ya, ya. sekali. Aku pasti mau mau A, mau B, mau C gitu kan. Gitu. Jadi ya Aduh, balik ya. lagi ke diri masing-masing sih sebenarnya tipe orangnya yang seperti apa gitu. Nah, ini yang benar, setuju. Sekali lagi setuju. Jadi buat listener ya lagi dengerin ya, ini yang bukan ini buat sekarang yang lagi apa namanya kejar-kejaran, lagi bener-bener Mm-mm. seneng explore gitu. Mm-mm, mm-mm, mm. Capek ya udah istirahat dulu bentar. Bukan berarti terus lari ya ke yang Iya, lain. iya, no, no, no. Istirahat bentar Oke. aja, tapi jangan lupa lari lagi. Ya, setuju. Jangan lupa lari lagi. Nah, Yori, balik ke apa namanya single kamu ya sekarang. Mm-mm, Nah, sebenarnya kan dulu udah ada single perdana yang unlock ya sampai mm-mm. sampai akhirnya ke Sojo Mangga ini. Tapi yang kedua itu juga pernah ada ya. Ini yang ketiga berarti ya? Yes, Atau yang ketiga. oke oke. Nah, kemudian Yori ini juga terlibat dalam penulisan lagu gitu. Ya. Betul sekali. Ini yang jadi pertanyaan. Ini Yori kalau biasanya nulis-nulis lagu gitu, inspirasinya dapat dari mana sih Yori? Atau emang itu based on your experience gitu? Oke. Kalau nulis lagu, aku macam-macam sih. Kalau Mm-mm. unlock itu dari perasaanku sepenuhnya. Ah, Kalau lagu yang kalau ya lagu yang kedua itu juga dari aku sendiri dan kalau mm-mm. yang lagu tiga ini nyampur-nyampur sih karena lagu tiga ini kan beda sendiri ya kayak Iya, oh, percintaan gitu bener-bener. percintaan gitu dan kalau yang ini aku base-nya itu bukan dari aku tapi dari lebih tepatnya dari manga yang aku baca gitu. Oh gitu. Yes, yes, yes. Jadi banyak sih inspirasinya bisa dari aku sendiri, mungkin pengalaman orang atau pengalaman aku sedang apa gitu. Banyak Mm-mm. macam. Oke. Yori ini tipikal orang yang suka sharing cerita ke orang lain atau justru menuangkan dalam tulisan sih Yori? Aku, aku itu sebenarnya tipe yang eh, gak gampang cerita sih sebenarnya. Oh Ya, gitu. gak gampang cerita sebenarnya. Jadi mungkin lebih tepatnya kalau cerita cuman bisa sama satu orang Mm-mm. atau ya udah diem aja. Dan ini Hmm. akhirnya punya satu sarana tempatku Ya, menyuarakan isi hatiku. Jadi, yes. yes, akhirnya Ya, bisa kayak enggak lebih sih. puas gitu ya kalau nulis Mm, lagu ya Yori. mm, 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 mm. Apalagi lagu sendiri dan lirik sendiri. Jadi kayak, ah! Oke, nah kalau dari Sojo Manga ya, Sojo Manga tadi udah Mhm. diajarin sama Yori cara bacanya. Aduh. Sebenarnya ini artinya apa sih Yori? Sojo Manga. Judul shoujo manganya itu ya. Itu artinya apa? Oke, jadi di Jepang lebih tepatnya itu Heeh, kan ada komik ya terkenal namanya manga gitu. Dan ya. di Jepang itu ada kayak
spesifikasi khusus. Jadi kalau yang ini dipisahin itu dari gender. Nah, ada Oh, shoujo manga, ada shonen. Kalau shoujo manga ini, kalau nggak salah ya, itu komik yang emang ceritanya tuh cerita-ceritanya itu mungkin akan lebih menarik jika dibaca dari wanita gitu atau emang dibuat untuk wanita gitu. Makanya namanya shoujo. Shoujo tuh perempuan gitu. oh, Nah, ya kalau ada juga shonen, nah itu mungkin dibaca untuk laki-laki yang kayak gitu. Walaupun sebenarnya diputar-putar juga ya nggak apa-apa gitu. Mm-mm. Gitu oh, sih sebenarnya. iya iya dari komik. Iya aku baru tahu loh kalau sekeren itu Hmm, ya ternyata ada peruntukan masing-masing gitu di. ada. Iya iya iya. Ya, mungkin kalau Sojo itu lebih ke wanita suka cinta-cinta, kalau Shonen tuh lebih ke action-action yang kayak gitu sih. Oh gitu Mm-mm, klasifikasinya. mm-mm. Iya, gitu. Oh, oke oke. Nah, sudah terjawab. Terus kalau Sojo Manga sendiri ini kan Mm-mm, eh, sebenarnya Yori itu kan nyeritain soal jatuh cinta, falling in love, gitu mm-mm, kan? Nah, mm-mm, ini mm-mm. boleh diceritakan secara detailnya gitu ya, Yori. Ini sebenarnya yang dimaksud jatuh cinta ini yang gimana ini di lagunya Yori? Oke. Jadi sebenarnya Sojo Manga ini itu ceritanya itu sebenarnya tentang imajinasi seorang wibu tentang kisah percintaan yang dia dambakan seperti manga atau komik atau anime yang dia tonton atau dia baca. Itu sebenarnya. Menarik Iya, menarik. ya, jadi mungkin ada yang berpikir apakah ini based on experience ya Yori? Oh, tidak. Iya, Oh, tidak based ya. on experience tapi baca, bukan aku. Gitu sih lebih tepatnya. Jadi ya inilah pikiran-pikiran wibu yang Mhm. ada. Aku ingin seperti ini karena emang apa ya? Kalau menurutku kisah percintaan yang diinginkan oleh seorang wibu itu sebenarnya cukup rumit dan cukup banyak drama gitu. Ya kayak kita nonton drakor aja gitu loh, kayak aku saat aku kesandung aku maunya dipang di tadah sama Lee Min Ho gitu, Iya padahal kita iya iya kesandung ya iya. jebrak aja gitu kan. Ya. Ya, yang kayak gitu, yang kayak gitu. Oke oke oke, menarik ya. Ya itu ya sudah terjawab juga. Jadi ini tuh ternyata tentang perihal memang benar perihal jatuh cinta gitu. Tapi balik lagi ini ke Yori yang ini tuh sebenarnya juga ada hubungannya sama wibu dan juga ekspektasi ekspektasi Mm-mm. orang-orang itu yang Betul, sebenarnya ekspektasi betul, ya. Dan itu betul sekali. nggak based apa Yori apa namanya pengalaman dari Yorinya Mm-mm. gitu karena ini emang Mm-mm. Yori baca terus Yori menuangkannya ke dalam karyanya gitu ya Yori. Betul, betul sekali. Oke. Betul sekali. Nah di sini secara teknis juga Yori itu kan pertama kali jadi ke-produsernya ya. Ya, iya. Uh, Gimana rasanya Yori? Hmm, oke. Jadi sebenarnya aku bukan jadi co-producer yang maksudnya yang produser yang langsung gitu. Sebenarnya nggak kayak gitu. Jadi Oke. lebih tepatnya aku memberikan warna warna di laguku sendiri gitu. Jadi semisal nih, aku waktu di studio sama produserku duduk kan, set dari sekian beribu-ribu sound yang ada di sini, yang mana ya Yor yang enak, yang ini atau yang ini? Oh, aku suka yang ini Kak, gitu. Oke, kita pilih yang ini. Atau misal ada part-part yang aku nggak suka gitu. Kayaknya enak deh Kak kalau dibikin kayak gini gitu. Dan emang tadinya itu awalnya Soju Manga itu rock. Oh iya. Iya, tadinya itu kayak rock, jeng gitu kan. Cuman, Ya. hmm, kayaknya lucu nih kalau fuwa-fuwa, lembut-lembut gitu kan. Ah, kayak yang smooth-smooth, apa yang soft gitu. Oke, Mhm. akhirnya diganti. Ya, itu nanti bakal mungkin bisa dipakai di laguku selanjutnya gitu. Jadi idenya disimpan. Terus akhirnya ya sudah ada part-part yang oke kita masukin tapi di switch jadi genrenya gitu. Oh Jadi gitu aku ya. lebih ke situ sih sebenarnya. Jadi co-producer. Iya, tetap kan, tapi kamu juga ada ide-idenya Yori juga di dalam sana Oh, gitu yang iya, tuang. tentu, tentu, tentu. Oke, nah lirik ya kita kita bahas di lirik ini kan juga Oke, dibuat sendiri ya, Yori sendiri semuanya. aku sama produserku juga akan melirik. Oh gitu, oke dan Ya, sebenarnya kalau Yori itu kan balik lagi ya, hampir hampir nggak pernah nulis cinta-cintaan gitu dan sekarang
akhirnya memilih ini. Nah, gimana itu ceritanya? Sebenarnya bukan hampir gak pernah, beneran gak pernah sama sekali. Pernah Iya, sama iya, sekali, iya. gak pernah sama sekali. Jadi bener-bener aku waktu nulis itu emang struggle banget sih, karena aku lebih apa ya, lebih condong kalau nulis itu ke sesuatu yang apa ya, kalau orang bilang tuh gelap gitu. Ya Oh, sebenarnya iya. gitu gitu. Iya, jadi aku bener-bener dibantu sama produserku. Cuman Mm-mm. sebenarnya motivasiku untuk nulis lirik Sojo Manga sepercintaan ini atau membuat Sojo Manga itu jadi lagu yang seperti ini karena aku mau apa ya, lebih tepat kasih warna lain nanti di albumku, karena kan aku lagi bikin full album. Mm-mm. Yes, dan Oh, aku mau, ini bocorin. iya, aku lagi bikin full album dan aku Ah, mau nggak mau kasih warna yang monoton itu aja. Jadi aku mhm. mau coba kasih warna yang lebih menarik dan lebih berwarna aja gitu. Mungkin kalau sebelumnya Unlock sudah gelap, Mhm. Ripple sudah cerah, apalagi yang kita belum masukin? Oh, cinta. Oke, kita masukin lagi cinta. Gitu. Oh, oke, oke, Iya, oke. Iya, yes. iya, iya. Berarti ini tentunya juga akan banyak apa namanya kejutan-kejutan berarti untuk kedepannya ya buat ngisi Tentu nanti saja. album gitu ya. Tentu saja, tentu saja. Jadi ternyata itu cuman dari handphone gitu loh. Iya, Nah, betul sebenarnya dari handphone. sesimpel itu idenya gitu. Itu Iya, dari produser. iya, dari produser dan dari aku itu sebenarnya kalau ada yang sadar, itu poseku itu sebenarnya mirip sama artworkku yang pertama, Unlock. Oh, yang perdana. Iya, jadi Oh, iya, sama-sama iya. miring gitu. Ah, ah, Cuman ini ah, bedanya ada perintilan aja, ada vinil, ada mangganya juga tentu saja. ah, Gitu. ah, ah. Terus yang buku itu apa? Itu komik yang dibawa Itu itu. iya, itu komik. Itu saja mangga. Ya, Oh, cuman oh bukan, itu. iya, tapi bukan yang aku baca. Jadi ini cari aja yang lucu gitu. Oke. Oh, Gitu. oke, oke, oke. Ya, Yori, tadi juga udah banyak ya yang kita obrolin gitu. Nah, kemudian tadi juga kita dapat bocoran, Yori sebentar lagi juga akan ada album gitu kan. Yes. Tapi kalau dalam waktu dekat ini Yori bakalan ada apa lagi? Boleh nggak sih diomongin di sini dikit gitu? Oh. Hmm. Kalau habis ini itu yang pasti aku tetap bakal eh, sibuk ngurusin VTuberku ya. Jadi aku punya Oh, VTuber ya, virtual VTuber ya, yang gambar yang di artwork gitu. Itu sebenarnya ya VTuber gitu. Namanya Auremia gitu. Dan itu aku lagi emang eh, sering streaming aja gitu, jadi ngurus itu. Dan kalau akunya sendiri next pasti bakalan ada single lagi gitu. Karena ini sekarang besok lebih tepatnya aku recording lagu keempat. oh, besok banget nih, Besok banget. Besok sebelum banget. puasaan ya. Iya, betul. Kejar setor. Karena emang, Kejar. emang sebenarnya pengen banget albumnya itu bisa diselesain tahun ini sebenarnya gitu. Jadi Oh, didoakan saja bisa lancar. amin, Amin. semoga lah, semoga dilancarkan Yori ya. Mm-mm. Karena kita sebagai pendengar hanya bisa menunggu apa yang menjadi karya Yori gitu Iya. menghibur. Ya. Oke, Yori, kalau dari lagunya Yori yang baru saja Mm. dirilis gitu, boleh nggak sih di-spill dikit gitu, nyanyi dikit buat listener Bingkai Suara? Waduh. Apa ya? Live-nya kali ya. Oke. Oh, Gimana? ya, boleh dong. Itu aku pengennya tuh Oke. dari Yori yang di lirik yang Yori suka deh. Oh, oke oke. Sebenarnya kalau lirik itu aku paling suka di bagian bridge. Jadi, oke, kita nyanyiin bridge Oke, aja. oke. Yuk, Hmm. yuk. Hmm. Mungkin saat ku bersamamu adalah chapter yang tak pernah datang, untuk figur yang tak terlihat atau angin yang lewat. Ku harap saat itu akan berubah. Sudah. Eh, buat Ada malu. buat selengkapnya, buat selengkapnya ini buat listener yang Semuanya. kepo banget, ini bisa dengerin di mana nih, Yori? Hmm, ya, jadi ya singleku yang ketiga Sojo Manga itu udah ada di semua music platform, digital music platform, di Spotify, di Joox, di YouTube Music ada, dan juga ada MV-nya juga dan lirik video di YouTube channelku. Jadi boleh banget dikepoin dan di subscribe juga.
Oke, jadi di semua Yes. platform musik ada ya pastinya ya. Tentu. Iya, Oke, diketik aja Yori Sojo Manga keluar dah. wih asik. Kalau kalau di YouTube apa YouTube channel YouTube-nya Yori? Kalau di YouTube nama channel YouTubeku itu Yori Auremia CH channel gitu. Oke, Yori Auremia CH gitu ya. Betul. Oke. Ya, Yori, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, Kak Wulan. Terima kasih. Sehat terus ya. Semoga nanti kita Yes, next bisa ngobrolin di next singlenya Yori dan boleh kita banget. akan lanjut sampai nanti kita ketemu dan ngobrolin soal album ya. Boleh banget. Wah, ditunggu, ditunggu. Oke, Ditunggu, sehat-sehat ditunggu. terus Yori, tetap Oke. berkarya pastinya dan jadi inspirasi anak-anak muda sekarang. Yes, thank you so much, Kak. Oke, Cuk. dan thank you juga buat listener Bingkai Suara ya yang udah dengerin bareng spesial juga dari Bingkai Suara kali ini bareng Yori dan nantikan juga musisi-musisi lainnya. Aku Wulan Indriani pamit, bye semuanya.